السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى
بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembaca Al-Quran. Semoga dengan pengajian Al-Quran tadi Allah selalu memberikan rahmat, taufik, kasih sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara tausiah, yang mana untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Mahi bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, yang mana beliau datang dari Banyuwangi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil munfaridi bil izzi wal jalal, al mutafaddili bil ata'i wal ifdal, musakhiris sahabith thiqal, مربي الزرع تربية الأطفال، جل عن مثل ومثال، وتعالى عن الفكر والخيال، قديم لم يزل ولا يزال، يتفضل بالإنعام، فإن شكر زاد وإن لم يشكر زال. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمد أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا محمد: المرء مع من أحب. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة، آمين، إلا من أبى. وقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟
Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan la an aq'uda fi mithli hadha al-majlis ahabbu ilayya min an a'taqa arba' riqab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat, para undangan, para pecinta Nabi Muhammad yang kesemuanya kita insyaallah dirahmati Allah. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdul Rahman Al-Idrus, dan saudara saya Sayyid Salim bin Ahmad Al-Munawwar, dan akhi fillah walillah, orang menyambatnya guru muda atau guru anom. Kita doakan sidin semua seberataan, para habaib, para tuan guru dipanjangkan usianya, ditambahkan rezekinya, diluaskan segala apa yang menjadi kesumpekan supaya minggat keluar semuanya insyaallah. Dan kita doakan sahibul bait, mudah-mudahan dengan diadakannya pembacaan kisah Nabi Muhammad Maulidur Rasul di dalam rumah ini semakin berkah, semakin menambah keberkahan, sehingga ahli rumah menjadi orang-orang yang baik, baik di awal dan baik di akhirnya insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan kita seberataan yang berhadir, barokah Maulidur Rasul, hajat kita dimudahkan sama Allah. Yang sakit di antara kita disembuhkan sama Allah. Yang punya hutang di antara kita, semoga barokah Maulid Nabi menjadi lunas hutang kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak lupa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang tidak hanya bisa membuat kita bangga sebagai orang tua, tapi juga bisa membuat Nabi Muhammad bangga. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, muslimin muslimat, di pagi hari ini kita berkumpul bersama di dalam memperingati kelahiran manusia mulia, bahkan makhluk termulia. Dialah junjungan kita, pemimpin kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin muslimin muslimat, ketahuilah hadirnya kita di sini lebih bernilai daripada infak keluar uang pian 1,5 miliar. Hadirnya kita di acara peringatan Maulid Nabi lebih bernilai daripada pian sodakoh 1,5 miliar. Pernah gak pian sodakoh 1,5 miliar? Pernah? 50 juta pernah? Kalau 5.000 rutin ya. Apalagi 2.000, oh saya rancak. Setiap Jumat selalu 2.000 yang dimasukin. Gak naik-naik. Mulai bujang sampai sudah punya cucu 2.000 aja. Sallallahu ala Muhammad. Apa dalilnya? Duduknya kita di majlis kisah Maulid Nabi lebih afdol daripada 1,5 miliar sedekah dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi pernah menyampaikan sabdanya, la an aq'uda fi mithli hadzal majlis ahabbu ilayya min an a'taqa arba' riqab. Duduk di majlis kisah. Kita hakikatnya sekarang sedang duduk di majlis, bahkan sebaik-baik majlis kisah. Ya kan? Apa ada yang tidak sepakat dengan saya kalau saya katakan majlis Maulid Nabi adalah majlis kisah terbaik? Ada yang enggak sepakat? Tentu sebaik-baik kisah yang pernah ada di alam semesta, tidak hanya muka bumi, adalah kisah kelahiran dan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pernah menyampaikan, duduk di majelis kisah lebih saya senangi, lebih saya cintai, lebih saya hendaki daripada membebaskan 4 ikung budak. Harga budak itu 1 ikungnya 100 selawi juta. Berarti kalau kali 4 berapa tadi? 1,5 miliar. Jangan 500, 1,5 miliar. Jangan 500 juta. Kelihatan kecil kalau juta itu. Tapi kalau miliar itu kelihatannya besar. Dan memang uang besar itu.
Duduknya pian di majelis ini lebih afdol di sisi Nabi daripada pian mengeluarkan uang 0,5 miliar. Sallallahu ala Muhammad. Karena itu beruntunglah kita semuanya. Jangan pernah kita menganggap hadir di peringatan Maulid Nabi sekedar seremonial saja. Ini acara luar biasa. Ya mungkin kalau ukuran kita belum bisa menilai ya betapa agungnya ini acara. Terus Habib, masuk Habib. Habib Abu Bakar. Banyak tempat kosong di depan Habib. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin. Disebutkan di sini Al-Imam As-Sirri As-Saqati biar langsung konstan Beb. Sini Beb. Beb. Sini Beb. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam As-Sirri As-Saqati beliau pernah menyampaikan kalimat-kalimatnya, apa kata beliau? Agar kita benar-benar mengerti betapa tinggi kadar pertemuan kita ini. Kalau yang ngomong saya mungkin kurang berefek ya, tapi kalau yang ngomong ulama, apa kata beliau? Man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang bermaksud membuat acara untuk pembacaan daripada kisah Maulid Nabi Muhammad, maka dia telah bermaksud untuk membuat kebun daripada kebun-kebun surga. Butuh berapa dana kita untuk membuat surga, hadirin? Bahkan katanya Imam Hasan Al-Basri ya, wadittu law kana li mithlu jabal Uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka saya akan keluarkan semuanya untuk membuat acara pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya juga sekaligus ingin menambahkan nih, sebenarnya acara inti di setiap acara Maulid Nabi itu pembacaan kisah Maulid Nabinya, hadirin. Bukan ceramahnya. Ceramahnya hanya bonus saja. Kadang-kadang kita ini kenapa tidak berangkat? Oh masih baca syair atau masih baca maulid. Seakan-akan acara intinya itu ketika ceramah. Loh, acara intinya itu pembacaan kitab maulid tadi. Ini kan peringatan maulid Nabi, kisah tentang Nabi Muhammad sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Di mana itu? Bukan di ceramah. Ceramah mungkin singkat-singkat saja, garis besar saja atau kesimpulan saja. Tapi kisah yang benar-benar full dalam kitab maulid. Maka beruntunglah kita semuanya. Hadirnya kita lebih bernilai daripada 0,5 miliar. Dan ulun yakin Sahibul Bait gak sampai biayanya 0,5 miliar buat acara ini. Berapa Sahibul Bait? Habis biaya berapa Pian? Habis biaya berapa Pian buat acara ini? 100 juta? Mana Sahibul Bait ini? Sembunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Tujuan peringatan Maulid Nabi untuk dibacakan kisah Nabi Muhammad agar taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Agar kita ini dipancing untuk rindu dengan Nabi. Kita ini digerakkan, digelorakan hati kita. Ayo kita diingatkan dengan Nabi Muhammad. Kita sudah 1400 tahun ditinggal Nabi Muhammad.
Dengan cara apa lagi kita untuk menggugah kaum muslimin kalau bukan dengan acara seperti ini? Dan jadikanlah setiap peringatan Maulid Nabi, ayo kita mengenang Nabi Muhammad. Dan ketika dibacakan kisah beliau, ayo jangan hanya kita dengarkan saja. Makanya tadi juga saya kutip di depan ayat Al-Qur'an ini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kepadamu Muhammad min amba'ir rusul, dari kisah-kisah Nabi. Apa tujuannya Allah kisahkan kisah-kisah Nabi kepada Nabi Muhammad SAW? Linuthabbitu bihi fuadak, untuk mengkokohkan hati Nabi Muhammad. Padahal siapa sih yang lebih kokoh imannya daripada Nabi Muhammad? Gak ada. Dan siapa itu nabi-nabi terdahulu semua di bawah Nabi Muhammad derajatnya? Loh, kalau Nabi Muhammad saja yang sudah kokoh imannya perlu diceritakan kisah Nabi terdahulu, lalu bagaimana kita yang sering naik turun iman kita? Yang sering berbuat salah, yang sering meninggalkan yang wajib, yang sering melaksanakan yang haram. Toh yang kita ingat juga kisahnya Nabi kita sendiri. Itu Nabi Muhammad, kisah Nabi terdahulu. Muhammad sendiri. Lalu dikatakan ini bid'ah. Ulama membuat kitab Maulid adalah mencontoh Allah yang menceritakan kisah Nabi terdahulu untuk Nabi Muhammad agar kokoh imannya. Ulama juga begitu, mengisahkan Nabi Muhammad dalam kitab Maulid untuk membuat kita kokoh iman kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kisah Nabi Muhammad dalam kitab Maulid itu sebagai nasihat buat kita. Ibarat cermin, Pak. Kita ini melihat kekurangan kita, kalau kita kan tahu, kalau kita melihat cermin ya, tahu oh kopiah kita miring. Oh, apa ngarannya di mata kita ada kotoran. Begitu juga kita ini membaca kitab Maulid itu seakan-akan kita bercermin dengan Nabi Muhammad SAW. Kita yang selama ini mungkin merasa banyak ibadah, ketika melihat Nabi Muhammad jauh ternyata kita kurangnya. Di dalam fasal terakhir Walaqadis tasofa itu ada terakhir. Idza apa? Idza orang kaya datangnya semangat, di orang miskin alasan sepeda motor bocor, alasan ada tamu. Bahkan kalau perlu yang undang orang kaya sehari sebelumnya sudah berangkat ke Binuang. Ada Haji Roma Irama sebabnya. Kita gak nyebut namanya ya, gak nyebut nama. Sehingga ketika baca sirah Nabi ternasihati kita, ya Allah pilih-pilih saya ini. Nabi Muhammad itu bagaimana menghargai anak kecil gitu. Bagaimana beliau kalau berjalan tidak pernah lihat kiri kanan. Kita kan enggak, ada jalan, ada rumahnya orang terbuka pintunya kita lihat. Jadi jadikanlah sirah Nabi ini sebagai nasihat buat kita. Wa dzikra, dan sebagai pengingat. Jangan hanya sekedar kita hadir di peringatan Maulid Nabi, duduk manis dengarkan pembacaan Maulid, lalu ada surungannya kita makan, lalu bulik selesai. Enggak seperti itu. Kalau bujur-bujur kita beriman, wa dzikra lil mu'minin. Kalau bujur-bujur beriman. Kalau orang beriman itu pasti akan mengambil, Pak, nasihat, akan mengambil hikmah dari sirah Nabi Muhammad. Karena itu harus kita target. Setiap peringatan Maulid Nabi harus ada tambahan sunnah Nabi yang kita amalkan. Jangan sampai sebulan sudah ini hari terakhir nih kalau tidak salah. Ini hari tanggal 30 bulan Maulid kalau tidak salah. Jangan sampai mulai awal Maulid tadi sampai sekarang enggak ada tambahan sunnah Nabi Muhammad yang kita amalkan. Tetap yang enggak pakai siwak, enggak pakai siwak. Tetap yang enggak dawam wudu, enggak dawam wudu. Lalu apa? Ya, hadirnya kita luar biasa memang, tapi jangan sekedar hadir. Al-Sayyid Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan menyampaikan dalam nasihatnya. Ada 4, tapi saya ambil yang hubungan dengan tema kita. Kata beliau, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Ada 4 perkara yang zahirnya fadilah, sunnah. Wa batinuhunna, tapi batinnya itu yang wajib. Apa yang pertama? Yang ini sesuai dengan tema kita. Mukhalatatus salihin fadilah wal iqtida' bihim faridah. Berkumpul dengan orang soleh adalah sebuah keutamaan. Ya, apalagi Syekh Abu Bakar bin Salim menyampaikan dalam sebuah kalimatnya, duduknya kita di hadapan orang wali yang hidup maupun setelah wafat, walaupun sesaat, lebih baik daripada kita ibadah kita penuhi ini bumi Amuntain dengan bekas sholatnya kita.
Tidak hanya Amuntai, bahkan Kalsel, bahkan Indonesia, bahkan bumi semua penuh. Kita sholat di sini, pindah ke sini, ke sini, ke sini. Penuh ini bekas sholat kita. Masih lebih afdol daripada kita. Lebih afdol dari kita duduk di sampingnya orang yang wali, yang soleh, yang hidup maupun yang telah wafat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelumnya saya ngomong apa tadi? Kok lupa saya. Sebelumnya bahasa apa saya tadi? Sebelum bahas masalah tadi itu, sebelum ngomongkan masalah kalamnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Uthman bin Affan. Artinya duduknya kita semua orang soleh itu memang utamaannya besar. Cuman kata Sayyidina Uthman, jangan hanya kita cukupkan dengan duduk kumpul dengan orang soleh saja. Tapi apa yang lebih penting kata beliau? Wal iqtida bihim faridah. Umpati mereka. Ikuti amalan mereka. Termasuk kita ini sekarang kan sedang duduk dengan Rasulullah. Ya enggak? Yang dibaca tadi kan kisah Nabi Muhammad. Seakan-akan kita berhadir dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berhadir di dalam peringatan Maulid Nabi, jangan kita hanya berhadir. Ya, berhadirnya kita sudah utama. Luar biasa pahalanya. Tapi kata Sayyidina Uthman, jangan hanya cukup kita hadir dalam peringatan Maulid. Tapi apa yang lebih penting? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Daripada sunnah-sunnahnya beliau. Jangan sampai kita hanya berhadir lalu kita pulang. Kita hanya dapat yang sunnah, tidak dapat yang lebih utama. Apalagi kalau kita kaitkan hadis ini yang sangat populer, yang menjadi andalan para mubalik kalau bulan Maulid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pembuktian cinta kata Nabi bukan hadir Maulid tapi melaksanakan sunnahnya beliau. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, yang mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta sama aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Berarti ada bibit cinta. Pembuktian cinta, mengamalkan sunnahnya beliau. Saya juga pernah mendengar Syekh Ali Jum'ah ketika beliau kedatangan tamu Habib Umar dalam majelisnya. Ada video, biar masuk kamar mandi ingat Nabi Muhammad. Dahulukan kaki yang kiri. Membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lapar sudah. Gimana doa masuk kamar mandi gimana? Jangan pian guru, kalau pian langsung terjawab. Biar anak-anak aja. Doa masuk kamar mandi gimana? Allahumma inni fi wal khaba'ith. Kita seberataan hafal hadirin. Ibu-ibu, oh ibu-ibu. Pian hafal lah doa masuk kamar mandi. Tapi apa pian amalkan setiap kali masuk kamar mandi? Ya banyak lupanya pian. Kita hafal tapi kita sering lupa membacanya. Karena kita menganggap cuman sunnah, Beb, enggak dikerjakan enggak dosa juga. Ya itu memang kelasnya kita kayak itu, Pak. Tapi kalau kelasnya sahabat, kelasnya orang-orang yang soleh, para aulia, mereka memandang sunnah seperti memandang wajib. Ketika lupa dikodok sama mereka. Masuk kamar mandi, lupa dia. Keluar lagi, karena tadi lupa baca doa. Disediakan semangka, belum terpotong. Dia tahu memang sunnah Nabi suka makan semangka. Tapi dia gak tahu, gak dapat kabar gimana cara motong Nabi makan semangka. Karena kebetulan tuan rumah ngasih semangkanya belum dipotong. Karena dia nggak tahu cara motong Nabi nggak jadi makan semangka karena takut beda cara motongnya. Coba. Jadi mereka itu memandang sunnah seperti memandang wajib. Kalau kita memandang sunnah, cuman sunnah nggak dosa, Beb. Ya nggak naik-naik derajatnya kita. Nggak mungkin orang wali jadi wali kalau nggak perhatian dengan sunnah. Wajib itu modal. Kalau ingin diangkat jadi wali, ayo semangat dengan yang sunnah. Ibu-ibu, ini yang sering terjadi di antara ibu-ibu. Saya sering sekali mengalami, melihat kejadian ini. Ibu-ibu, kalau masuk kamar mandi, apalagi kamar mandinya umum, di pom bensin, di masjid, biasakan kalau buka itu ngangkat roknya setelah masuk. Ulun sering menemui, kalau sudah di pom bensin itu ya, itu ibu-ibu baru turun dari mobil, kamar mandi masih 10 meter. Tapi roknya sudah diangkat duluan. Jangan ibu-ibu. Iya kalau suami pian yang melihat di rumah pian nggak apa-apa. Sedekah itu. Tapi kalau di luar itu maksiat.
Kesian yang ngelihat ini, dilihat haram, nggak dilihat mubadzir akhirnya. Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu lebih memalu daripada perempuan yang dipingit. Nggih? Pernah kejadian beliau berjalan bersama sepupunya, kalau tidak salah sahabat Agil, Sayyidina Agil. Di tengah jalan beliau hendak buang air kecil. Bahasa Inggrisnya bekamih. Berdua saja, gak ada orang lain. Agil, ulun ingin buang air kecil. Ya sudah Nabi, ulun berbalik badan, pian bekamih saja, jangka di sana. Ulun supan Agil. Ulun supan. Nah terus gimana Nabi? Ulun harus berbuat apa Nabi? Itu, pian datang itu pohon-pohon di sana itu. Panggil. Salam dari ulun bilang suruh membuat lingkaran. Karena Nabi ingin buang air kecil. Awalnya Sayyidina Agil bingung juga, masa suruh ngomong sama pohon. Tapi terus sadar, ini Nabi Muhammad, mukjizat bisa terjadi kapan saja. Langsung dikerjakan tugas dari Nabi. Itu kata Sayyidina Agil, setelah aku sampaikan salam dari Nabi, aku lihat itu pohon-pohon menggerakkan badannya. Menggoyang-goyangkan badannya dan dia mengangkat akarnya dan dia berjalan mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Membuat lingkaran rapat sudah, nggak ada celah, barulah Nabi Muhammad memulai buang air kecil. Ayo ibu ya, jangan lagi diangkat sebelum masuk ya. Masuk dulu baru diangkat, lepas semuanya nggak apa-apa coba. Kecuali di hadapan suami nggak apa-apa ya. Kalau di depan orang jangan, harus kita jaga, serapat mungkin. Sallallahu ala Muhammad. Kita baca selawat dulu ya, sebagai penutup. Selawat perjuangan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Salawatullah يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي. Wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera bagimu Nabi. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, salam sejahtera bagimu. Semoga selawat Allah selalu tercurah atasmu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka yas'ad. Man ra'a wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini. حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام. Wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera bagimu Nabi. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, salam sejahtera bagimu. Semoga salawat Allah selalu tercurah atasmu. Rabbi faj'al mujtama'na غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من أطايا كالجسام يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ
مختار أن من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك وحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم sejahtera bagimu. السلام Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. يا حبيب Laqad daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. صلوات الله عليك. Hadirin, jangan-jangan yang dikatakan Nabi di dalam hadis tadi itu kita, jangan-jangan. Nabi yang mengatakan jangan amin dulu, belum tahu. Hadisnya kan tadi saya sampaikan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat ulun seberataan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jangan-jangan yang enggak mau itu kita. Sebab apa? Coba kita perhatikan. Di antara sunnah Nabi, apakah ada yang sulit untuk kita kerjakan? Semuanya mudah. Mendahulukan tangan kanan, makan. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk, kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Kaki kanan ketika masuk masjid. Kita paham, kita tahu. Tapi kita sering tidak memperhatikan. Khawatirnya jangan-jangan kita yang enggak mau diajak masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tapi inilah hikmah dari Maulid Nabi untuk menggerakkan lagi kita, untuk menggelorakan di hati kita masing-masing, untuk mengingatkan kembali tentang Nabi Muhammad SAW. Ayo, jadikan momen peringatan Maulid Nabi sebagai penyegar hati pikiran kita untuk benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah Nabi enggak ada yang sulit, semuanya mudah. Yang sulit hanya kita membiasakannya ajak kurang. Mudah-mudahan nasihat ini berfaedah buat ulun dan pian seberataan sehingga berlahirnya bulan Maulid semakin menambah kita cinta, semakin membuat kita semangat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Mahi bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar yang mana beliau telah menyampaikan tausiah-tausiahnya. Kita doakan juga semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan harapan kita mudah-mudahan beliau sering datang ke Amuntai. Karena ulun senang mendengar ceramah beliau nih. Nah, sejuk, santai, kalam. Nah itu aja mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dengan ceramah beliau tadi kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu acara penutup, yaitu pembacaan doa. Untuk ini kita mintakan kepada Al-Mukarram guru kita Junai. Guru Anum, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم وفي اليوم مع السر والجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتنيل بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطفنا في قضائك وأوسعنا شكر نعمائك وهب لنا يا الله وهب لنا يا الله وهب لنا يا الله ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعده يوم لقائك حتى وأرض عنا. اللهم آتنا أفضل ما أتيت ابنك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما أتيت ابنك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما أتيت بابنك الصالحين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara kita untuk hari ini.
Ulun mewakili sebagai Sahibul Bait mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan di dalam acara ini. Maka kita tutup acara kita dengan alhamdulillah. Subhanallah.